Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian baik-baik saja di rumah dan mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Pada video kali ini kita akan lanjutkan materi kita berkaitan dengan integral. Jadi ini adalah satu rangkaian gitu ya, pembelajaran dari materi limit, kemudian materi turunan, dan terakhir ini kita masuk pada materi integral. Nah, jadi apa ini sebenarnya integral? Mungkin dalam bahasa yang cukup sederhana dan sangat jelas, integral tersebut adalah anti turunan. Jadi apa itu integral? Integral adalah anti turunan, kebalikan dari turunan. Jadi suatu fungsi kita turunkan dan turunannya kita kembalikan lagi ke fungsi awalnya. Itu yang kita sebut sebagai integral. Kemudian bagaimana prosesnya? Nah, itu yang akan kita pelajari pada video kali ini. Jadi sebelumnya kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu integral dan kenapa ada integral, lalu bagaimana prosesnya. Oh ya, sebelumnya Bapak juga ingin sedikit mengenalkan kepada kalian bahwa integral di sini ada dua jenis ya. Yang pertama adalah integral tak tentu dan yang kedua adalah integral tentu. Apakah keduanya berbeda? Tidak, semua keduanya saling berhubungan, tetapi ada perbedaan di mana integral tak tentu hasilnya adalah fungsi, sedangkan integral tentu hasilnya adalah sebuah bilangan. Jadi dari soal sebuah fungsi, kalau integral tak tentu itu nanti hasilnya kembali jadi fungsi, sedangkan integral tentu itu nanti hasilnya adalah sebuah bilangan. Tetapi keduanya nanti masih ada keterkaitan. Nah, di video part 1 ini kita nanti akan lebih fokus pada integral tak tentu. Oke, kita mulai dulu dari sini bahwa kalau kita memiliki 5 buah fungsi. Jadi di sini terdapat fungsi 1, fungsi 2, fungsi 3 sampai dengan fungsi 5. Dan di sini fungsi pertama adalah 3x pangkat 3 plus 3. Fungsi kedua adalah 3x pangkat 3 plus 7. Fungsi ketiga adalah 3x pangkat 3 min 1 dan sampai fungsi kelima adalah 3x pangkat 3 min 99. Nah, kalau kita perhatikan dari kelima fungsi ini, maka kita bisa simpulkan bahwa dia memiliki satu bentuk turunan yang sama. Jadi turunan dari kelima fungsi ini itu bentuknya sama, yaitu adalah 9x kuadrat. Nah, jadi ini ada 3, 7, min 1, min 10, dan 9 yang kalau diturunkan hasilnya adalah 0. Dan itu menjadi sebuah permasalahan saat kita melakukan integral. Kenapa? Karena kalau kita akan mengintegralkan 9x kuadrat, nah kita tidak akan tahu berapa konstanta yang ada di belakangnya. Apakah mungkin 3, apakah mungkin 1, atau mungkin 99. Nah, itulah yang menjadi permasalahan dalam integral. Maka, semua konstanta yang ada di belakang ini, itu dianggap menjadi sebuah konstanta yang dilambangkan dengan plus C. Nah, ini plus C. Sehingga saat kita memiliki 9x kuadrat dan kita integralkan, hasilnya adalah 3x pangkat 3 plus C. Jadi nanti konstanta yang ada di belakang itu tidak bisa kita tentukan. Walaupun nanti ada beberapa soal yang memungkinkan kita bisa menentukan nilai C-nya. Tetapi secara garis besar dalam integral, satu konstanta terakhir yang ada di belakang itu tidak bisa ditentukan. Sehingga nanti ditulis plus C. Seperti ini. Sehingga ini ya. Jadi jika fx adalah sebuah fungsi umum, kita tidak tahu berapa, kemudian di fx ini kita turunkan, tapi f-nya f besar gitu ya. Maka nanti hasilnya adalah fx kecil, anggaplah seperti itu. Maka fx yang besar merupakan anti turunan atau integral dari fx. Jadi kalau fx yang kecil kita integralkan, hasilnya adalah kembali lagi jadi fx yang besar, yang paling asal. Atau di sini ditulis integral dari fx dx itu sama dengan fx plus c. Kenapa harus ada plus c? Nah, penjelasannya tadi ada satu konstanta yang hilang dan kita tidak bisa menentukan berapa konstantanya. Karena kalau sebuah fungsi diturunkan, konstanta itu hasilnya 0. Sedangkan kalau kita kembalikan lagi, kita tidak pernah tahu, tidak ada jejak berapa nilai konstantanya. Makanya di bagian belakang itu kita tambahi plus c. Nah, kita mengenal dulu berkaitan dengan notasinya ya. Jadi yang I besar di depan ini itu adalah notasi integral, artinya dia melambangkan integral.
fx itu adalah fungsi integrand. Jadi sebuah fungsi aja lah, boleh dibilang seperti itu. Atau fungsi yang merupakan turunan dari fungsi sebelumnya. Nah, f besar di sini adalah fungsi integral atau fungsi yang sudah dinaikkan lagi, sudah anti turunannya dihilangkan. Dan c di sini adalah konstanta pengintegralan. Jadi konsepnya dalam integral adalah kita akan membalikan turunan atau yang kita sebut sebagai anti turunan. Oke, ini adalah penjelasannya, tapi kita langsungkan saja ke salah satu kesimpulan itu ya. Jadi bukan kesimpulan sih sebenarnya, salah satu bagian saja. Oke, sebentar. Nah, seperti ini. Nah, jadi jika kita memiliki sebuah fungsi yang bentuknya adalah xn plus b, nah maka integralnya, hasil integralnya itu nanti adalah 1 per n plus 1. Nah, ini ada plus tapi plusnya hilang gitu ya. X pangkat n plus 1 plus bx plus c. Ini adalah rumus umumnya. Integralnya nanti ada di integral tentu. Ini hanya sekedar penjelasan saja bahwa kalau kita memiliki sebuah turunan yang bentuknya adalah xn plus b, maka nanti anti turunannya itu adalah 1 per n plus 1, x pangkat n plus 1 ditambah bx ditambah c. Oke, nah sekarang kita masuk ke integral tentunya dulu saja ya. Iya, maaf, integral tak tentu. Nah, kita akan masuk ke integral tak tentu. Integral tak tentu itu pada dasarnya adalah pengintegralan pada umumnya. Jadi, ada sebuah fungsi dan kita akan cari integralnya. Oke, seperti ini contohnya ya. Jadi integral x pangkat 2 dx. Nah, oh ya, ini dx di sini tadi ada keterangannya atau tidak di atas ya, dx. Sepertinya tidak ada ya. Tadi Bapak tidak ingat ada keterangan tentang dx. Tapi dx di sini adalah sebuah lambang yang menandakan variabel yang akan kita integralkan. Jadi di sini karena tulisannya dx, maka bisa kita simpulkan variabel yang mau diintegralkan adalah x. Dan bukan berarti hanya x saja yang bisa dituliskan di sini. Misalnya kita ganti dy ya boleh, da ya boleh, dz juga bisa. Tetapi kalimat ini menunjukkan variabel yang akan kita integralkan. Jadi kalau misalnya di sini y, ya berarti yang diintegralkan adalah variabel y semua. Kalau dy, kalau dz berarti nanti variabel z yang diintegralkan. Nah, lalu bagaimana cara mengerjakannya gitu ya? Lalu bagaimana cara mengerjakannya kalau kita punya soal misalnya integral x kuadrat dx. Konsepnya itu adalah kita cek di bawah ada rumusnya apa enggak ya? Nah, ini. Jadi, kalau kita memiliki sebuah integral x pangkat n dx, maka hasilnya adalah 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Tetapi tadi Bapak sudah tambahkan di atas, kalau ada b, itu berarti integralnya adalah bx. Nah, di sini yang perlu diingat atau konsep berpikirnya adalah perhatikan pangkatnya. Pangkatnya berapa? Pangkatnya tambahkan dengan angka 1. Kemudian hasil penjumlahan itu bagikan ke koefisien. Itu kunci dari integral. Sekali lagi, lihat x pangkat berapa, pangkatnya tambahkan 1, kemudian hasil penjumlahan itu yang sudah ditambah 1, bagikan ke koefisien. Maka itu adalah hasil dari integral. Kenapa harus seperti itu? Ya karena itu adalah kebalikan dari proses turunan. Kalau turunan kan pangkat dikalikan koefisien, pangkatnya dikurangi 1. Nah, ini kebalikannya. Pangkatnya ditambahkan 1 dulu, kemudian hasil penambahan itu dibagikan ke koefisien. Lalu tambahannya tadi sudah Bapak tulis di atas ya. Jadi kalau misalnya itu kalau yang x pangkat. Nah, kalau misalnya x hanya konstanta saja, mana tadi? Jadi kalau konstanta saja, misalnya ini, nah ini kan ada b di sini ya, x pangkat n plus b, maka nanti 1 per n plus 1, x pangkat n plus 1 ditambah bx. Jadi kalau hanya konstanta nanti tinggal ditambah x saja,
ditambahi plus C di akhir. Oke, sekarang kita ke contoh. Nah, ini di sini memang ada banyak sekali contoh, tetapi contoh yang mengenalkan integral yang sederhana itu tidak terlalu banyak. Jadi integral contohnya kebanyakan yang sudah cukup sudah cukup besar atau sudah cukup sulit. Nah, di sini ada satu contoh sebenarnya yang menjelaskan proses integral yang cukup sederhana. Soalnya adalah integral dari 3x kuadrat min 3x plus 7 dx. Berapa integral? Hitunglah integralnya. Caranya adalah simple, sama seperti tadi yang Bapak jelaskan. Kalian sebenarnya bisa menuliskan seperti ini, tetapi penulisan seperti ini dilakukan kalau mungkin kalian belum terlalu mahir. Tetapi kalau kalian sudah cukup mahir, kalian bisa menuliskannya langsung ke jawabannya, tanpa harus membuat bentuk seperti ini. Ini kan penjelasan dari teorema 2, 3, dan 4 yang ada di atas, yaitu tentang penjumlahan, terus apa lagi nih? 2, 3, 4. Mana ini teoremanya? Nah, teorema 2, kalau ada koefisiennya bisa dikeluarkan. Teorema 3, kalau ada penjumlahan berarti bisa dikerjakan satu-satu. Dan teorema 4 kalau pengurangan, gitu ya. Kebetulan di situ juga ada penjumlahan dan pengurangan di contoh ini. Maka merupakan aplikasi dari teori 3, 2, 3, dan 4. Tetapi prosesnya kalau kalian mau mengerjakan dengan cepat itu triknya cukup mudah. Lihat pangkat, di sini pangkatnya 2, berarti 2 tambah 1 itu 3. Nah, maka angka 3 yang ada di depan bagikan dengan 3. Hasil penjumlahan 2 tambah 1. 3 bagi 3 itu 1, sehingga nanti hasilnya adalah X pangkat 3. Selesai. Kemudian, di sini pangkatnya 1. Nah, berarti 1 tambah 1 itu 2. Nah, kalau 2 berarti nanti koefisien min 3 ini kita tinggal bagi dengan 2. Karena tidak habis berarti nanti ditulis min 3/2. Kemudian ada konstanta 7, ya tinggal ditambahi X saja. Dan penutupnya ditambahi plus C. Selesai. Jadi sebenarnya integral itu tidak terlalu sulit asalkan diterapkan dengan metode yang benar. Gitu loh. Jadi sekali lagi di sini pangkatnya 2, 2 tambah 1 itu 3. 3 dibagi 3 berarti 1. Oh, hasilnya adalah X pangkat 3. Kemudian di sini pangkatnya 1. Berarti 1 tambah 1 2. Berarti nanti min 3 dibagi 2. Min 3/2 X pangkat 2. Kemudian ada 7. Kita tinggal tambahkan X. Lalu ditambah konstanta sebagai ciri khas utama dari integral tak tentu. Dan ini juga menjadi sebuah clue ya, kenapa disebut integral tak tentu ya, karena ada satu konstanta yang kita tidak tahu berapa nilainya ini. Sehingga disebut sebagai integral tak tentu. Sehingga kesimpulannya integral 3x kuadrat min 3x plus 7 dx itu adalah X pangkat 3 min 3/2x kuadrat plus 7x plus C. Selesai. Cukup simpel kalau menurut Bapak. Nah, kebetulan di modul ini contoh-contohnya tidak terlalu banyak ya, yang sederhana. Jadi kebanyakan malah sudah contoh-contoh yang lebih sulit. Jadi Bapak akan lanjutkan di video part 2 berkaitan dengan contoh-contoh integral tak tentu. Jadi nanti untuk contoh selanjutnya kalian bisa tonton video part 2. Mungkin itu saja dulu untuk video part 1 kali ini berkaitan dengan integral. Jadi prosesnya Bapak ulangi ini. Kalian lihat pangkat di variabel, pangkatnya tambahkan 1, hasil penjumlahannya bagikan ke koefisien pada variabel tersebut. Nah, itu nanti kalian sudah dapatkan hasil integral. Itu saja, terima kasih atas perhatian kalian, semoga bermanfaat video part 1 ini untuk kalian, dan sekali lagi untuk contohnya kalian bisa lanjutkan di video part 2. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Dah.